Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman para pecinta mancing mania. Pada pagi hari ini saya ingin menginformasikan, ingin berbagi kepada teman-teman semua, yaitu tata cara kalau teman-teman ingin memancing, khususnya yaitu mancing ikan gabus yang berada di persawahan atau di kali yang banyak bingungnya. Dan itu membutuhkan cara yang sedikit berbeda teman-teman, termasuk umpan yang digunakan maupun piranti atau alat yang teman-teman pakai, yaitu agak berbeda. Karena mancing ngentol atau ndudul kata orang Jawa itu biasanya pertama yang teman-teman ingin mencoba, yaitu teman-teman harus punya sambitan atau alatnya, sambitan basa Jawane, yaitu yang panjang, yaitu yang biasanya yang sering saya gunakan, yaitu kira-kira panjangnya alatnya yaitu sekitar 6-7 meter, dan teman-teman dapat membeli di toko pancing. Dan biasanya merek yang saya gunakan pancingnya, sambitannya yaitu Atlantis atau Exori. Seperti ini gambarannya teman-teman, alatnya, pancingnya seperti ini. Alat atau sambitan yang harus teman-teman persiapkan, karena mancing ini yaitu berbeda dengan metode mancing lainnya. Dan yang kedua, setelah teman-teman mempunyai sambitan, teman-teman harus mempersiapkan umpannya. Umpannya kalau mancing kutok atau ndudul, yang lazim digunakan yaitu dengan menggunakan umpan kodok, anakan kodok yang masih kecil atau percil yang masih hidup, terutama yang lebih bagus. Namun apabila sudah mati pun tetap bisa, karena nanti pada waktu teman-teman menggunakan yaitu dengan cara digerakkan atau diangkat sedikit-sedikit setiap setengah menit atau 1 menit sekali. Diangkat sedikit biar ada pergerakan, karena ikan gabus yaitu ikan yang predator atau dia adalah ikan yang rakus. Kalau ada pergerakan binatang yang ada di sekelilingnya, biasanya itu langsung dimangsa, langsung dimakan, termasuk juga kodok. Maka dari itu apabila teman-teman ada di sawah kok mendengar suara binatang yang sedang menerkam sesuatu, itu biasanya adalah pergerakan ikan gabus teman-teman. Dan setelah teman-teman seperti ini alatnya yang bisa teman-teman persiapkan, seperti ini. Ini adalah sambitan yang harus teman-teman persiapkan. Baru setelah itu, kalau alatnya sudah siap, yaitu teman-teman mempersiapkan umpannya. Umpannya yang biasa saya gunakan yaitu percil teman-teman. Dan caranya seperti ini. Percil yaitu kodok yang masih hidup seperti ini, ditancapkan di punggungnya bagian bawah, yaitu di bokongnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal umpan ini yaitu dilempar ke area persawahan, ke area yang ingin dipancingi, yang teman-teman prediksi banyak ikannya. Maka dari itu kalau mancing dudul seperti ini, prediksi teman-teman harus tepat, harus bisa menganalisa, harus bisa melihat potensinya, kira-kira lahan tersebut, sawah tersebut ada ikannya atau enggak. Dan kalau saya untuk mengira-ira lokasi tersebut ada ikan dan tidaknya, yaitu bisa dilihat dari sekelilingnya. Karena ikan gabus biasanya hidupnya yaitu di rawa-rawa. Nah, kalau ada sawah yang pinggirnya ada rawa-rawa yang sudah lama, sudah bertahun-tahun tidak pernah hasad, biasanya kalau sampingnya ada padi seperti ini teman-teman, itu ikannya pada naik yaitu pindah ke area persawahan. Sudah barang tentu sawahnya harus ada airnya teman-teman, sudah ada airnya, yaitu kira-kira 25 cm atau 15 cm lah kira-kira kedalamannya. Jangan terlalu dalam yang teman-teman gunakan untuk mancing, karena kalau airnya terlalu dalam biasanya sulit, karena ikannya yaitu pergerakannya
lebih dalam. Maka dari itu cari lokasi yang sawahnya airnya yaitu tidak terlalu dalam, cukup kira-kira 15 cm atau 15 cm atau 20 cm kedalamannya. Karena ikan gabus biasanya senang mencari makan di area seperti itu, yaitu dibuang atau dilempar ke area yang ingin digunakan untuk mancing seperti ini teman-teman. Dilempar, nah itu tinggal seperti itu. Dan itu diangkat sedikit-sedikit teman-teman, atau dudul, jadi biar ada pergerakan. Kalau toh nanti kodoknya umpannya mati nggak apa-apa, masih bisa dipergunakan teman-teman. Karena itu tadi, setelah umpannya digerakkan atau diangkat sedikit biar ada pergerakan, nah itu nanti akan memancing ikan gabus yang ada di area sawah itu. Dan biasanya teman-teman, kalau memang ada ikannya itu tidak menunggu lama, akan disambar oleh ikan gabus tersebut. Maka dari itu, apabila teman-teman memancing di area tertentu kok dirasakan setengah jam nggak ada sambaran, berarti potensinya di situ tidak ada ikannya. Jadi seyogyanya teman-teman cari lokasi yang lain yang berpotensi ada ikannya. Maka dari itu teman-teman harus jeli, melihat, menilai dan memutuskan. Karena analisa teman-teman untuk memperoleh ikan yaitu sangat besar peranannya. Itu teman-teman cara gambaran yang bisa saya sampaikan. Dan apabila teman-teman sudah memancing seperti ini dan umpannya disambar ikan, teman-teman sudah disambar ikan gabus, jangan langsung ditarik teman-teman. Sekali lagi, jangan langsung ditarik, karena biasanya ikan gabus pada saat pertama kali menyambar itu umpannya belum masuk mulut sepenuhnya, baru setengahnya. Maka dari itu, apabila umpan tersebut disambar ikan gabus dan dibawa lari, itu loskan, ulur. Jangan ditahan, tapi loskan. Nanti beberapa meter akan berhenti sendiri. Nah, di saat ikan gabus berhenti itulah nanti akan menelan umpannya bulat-bulat, hidup-hidup. Nah, setelah itu biasanya akan dibawa lari lagi teman-teman. Umpannya akan dibawa nyedot lari lagi, dan itu jangan ditahan tapi diulur biar los, biar dia berlari lagi. Paling-paling nanti biasanya setengah meter atau 1 meter dia berhenti lagi. Dia berhenti untuk ngelek, meneruskan makannya. Nah, setelah beberapa saat itu teman-teman bisa tarik sedikit. Biasanya kalau ada ikannya ada pergerakan dan nyedot lagi dan dibawa lari lagi, itu ulur lagi teman-teman. Jangan langsung disendal, jangan langsung ditarik, nanti lepas. Karena apa? Yang saya khawatirkan yaitu umpan yang dimakan tadi belum betul-betul ditelan bulat-bulat, belum masuk mulutnya secara keseluruhan. Itu kalau teman-teman tarik, ikannya potensinya akan lepas karena tidak nyantol kailnya. Maka dari itu saran saya minimal dibawa lari 3 kali. Baru yang keempat teman-teman tarik atau sendal, sambitno. Nah, biasanya itu baru ikannya kecekel atau kailnya nyantol di mulut ikan tersebut, karena sudah dilek saudara-saudara, sudah dilek dari ikan gabus tersebut. Seperti itu saudara, teman-teman apabila ingin mencoba, yang bisa saya informasikan, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apabila teman-teman mencoba ikan yang banyak. Itu gambaran sedikit cerita pengalaman saya selama ini dalam memancing ikan gabus. Saya yaitu masih memancing teman-teman, masih memancing di area persawahan di Desa Karanganyar, Kabupaten Demak. Karena kalau memancing ikan gabus seperti ini lokasinya agak sulit teman-teman, agak susah. Kita harus jeli melihat potensi. Seperti ini teman-teman gambarannya, dan ini saya masih berada di lokasi dan cukup bagus. Dan sekarang yaitu cukup sepi sawahnya teman-teman, cukup sepi. Dan apabila
teman-teman mencoba, silahkan dipersiapkan pirantinya, alatnya, dan jangan takut teman-teman. Biasanya karena umpannya adalah kodok atau katak, biasanya itu juga banyak ular. Maka dari itu teman-teman apabila dicokot atau digigit oleh ular, umpannya jangan panik, jangan takut. Dan biasanya berbeda tarikannya antara ikan dengan ular. Kalau ular biasanya tarikannya lebih halus, tapi kalau ikan gabus tarikannya kasar teman-teman, tarikannya nyendal, kasar. Maka dari itu teman-teman nanti kalau sudah mencoba pasti akan bisa membedakan itu ikan atau ular. Dan apabila mendapat ular, maka dari itu justru jangan pindah, karena potensinya yang banyak ularnya itu adalah banyak ikan gabusnya. Potensinya seperti itu, maka ularnya diambil, dipindahkan. Kalau saya seperti itu, ularnya nanti kalau gigit, maksudnya kalau makan umpannya sudah ditarik aja, disendal aja, tarik aja, terus dibuang. Dan di situ biasanya banyak ikannya. Seperti ini gambaran teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan silahkan apabila teman-teman tertarik, penasaran, bisa dicoba, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sarana untuk berbagi informasi buat. Dan ini adalah tempat yang biasanya saya gunakan untuk menyimpan umpan teman-teman, untuk menyimpan kodok yang akan dijadikan umpan memancing. Ini seperti ini, Ci, yaitu kita buat sendiri dari kain bekas yang kita buat kantong gitu untuk menyimpan kodok yang akan digunakan umpan teman. Karena kalau nggak gini nanti umpannya akan mati dan membusuk seperti ini teman-teman. Dan nanti setelah seperti ini gambarannya. Dan apabila teman-teman ingin memasang umpan, percilnya nggak usah terlalu besar, cukup segini, dan nanti dipasang, yaitu ditancapkan ke bokongnya teman-teman. Sebentar ini. Seperti ini, ditancapkan ke bokongnya seperti ini. Ini baru setelah ini, yaitu umpan nanti dilempar ke lokasi yang akan kita pancingi, yang kita prediksi ada ikannya. Itu gambaran teman-teman cara memasang umpan percil untuk memancing ikan gabus yang ada di sawah. Dan teman-teman kalau memakai umpan kodok seperti ini, teman-teman tidak boleh memancing yang sawahnya masih jarang padinya atau jarang tanamannya. Harus memilih tempat yang runggut, yang sudah tumbuh padinya teman, kira-kira umur 40 atau 50 hari. Jadi sudah gelap, sudah runggut, sehingga ikan gabus biasanya dia bersembunyi di situ sambil mencari makan. Jadi jangan di rawa-rawa yang terang, karena ikan akan takut lari. Namun yang di rawa-rawa biasanya pakainya beda teman-teman, pirantinya yaitu pakai umpan casting atau kodok-kodokan yang dari karet, dilempar jauh ke depan dan nanti ditarik sedikit-sedikit dari kejauhan. Jadi caranya beda teman-teman. Yang menunggu sambaran ikan yang ada di area sawah ini. Dan mancing seperti ini saudara-saudara, yaitu dibutuhkan sebuah kesabaran dan feeling yang harus betul-betul tepat, yaitu untuk memprediksi apakah lahan ini, sawah ini ada ikannya atau tidak. Jadi pemancing harus betul-betul jeli, bisa menganalisa, bisa melihat keadaan di sekelilingnya. Karena tidak semua area persawahan yaitu ada ikan gabusnya. Karena ikan gabus itu habitatnya, hidupnya yaitu di rawa-rawa. Dan di sini yaitu mengapa saya memberanikan diri untuk memancing, karena di dekat sini area sawah ini sampingnya yaitu ada rawa, ada area persawahan yang sepanjang tahun tidak bisa ditanami, yaitu hanya berupa rawa yang ditumbuhi eceng gondok yang sangat liar dan luas sekali, seperti yang ada di depan sana itu saudara-saudara. Maka dari itu saya berusaha mancing di sini, dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini nanti yaitu ada sambaran, ada ikan yang bisa saya dapat, yang nantinya bisa untuk lauk makan di rumah.
karena daripada beli lauk di pasar yaitu cukup mahal, maka pada pagi hari ini saya mancing untuk mencari lauk. Begitu saudara-saudara, teman-teman, dan syukur alhamdulillah tadi teman-teman, pada saat ini saya yaitu sudah strike atau dimakan oleh ikan gabus yang ada di sawah ini. Dan ini kondisinya teman-teman, saya yaitu mendapatkan ikan gabus di area sawah ini, namun masih kecil-kecil saudara-saudara. Seperti ini kondisi keadaannya, dan umpannya yaitu percil atau kodok yang masih kecil. Maka dari itu, apabila teman-teman ingin mencoba sensasi mancing di area persawahan, silahkan dicoba, silahkan datang ke area persawahan di Desa Karanganyar. Dan di desa ini adalah tempat yang selama ini saya pergunakan untuk mancing, cukup favorit karena sekelilingnya yaitu ada rawa-rawa yang sepanjang tahun tidak bisa ditanami oleh para petani. Seperti ini saudara-saudara, teman-teman, yang bisa saya informasikan kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan bagi yang suka mancing, bagi yang hobinya mancing ikan gabus, ikan kutuk, bisa mencoba ke sini, yaitu untuk mancing ikan gabus di area sawah yang cukup. Ini ada bapak-bapak petani yang mempunyai area sawah sini. Biasanya dia di sini yaitu untuk menunggui burung yang akan memakan dari biji-biji bulir-bulir padi yang mulai menguning atau mulai mublak di sini. Jadi Pak Tani harus berusaha menjaga area sawahnya supaya tidak dihabiskan oleh burung-burung yang ada di area sawah ini. Seperti ini saudara-saudara, teman-teman semua, silahkan mencoba dan sukses untuk semuanya. Alhamdulillah, saat ini teman-teman, saya yaitu strike lagi, dapat lagi ikan gabus, spesialis ikan gabus yang saya dapat dari area mancing di persawahan sini. Seperti ini, dan ini cukup lumayan, namun sayang ikannya masih kecil-kecil seperti ini, dan lumayan bisa untuk hiburan, bisa untuk refreshing, menghilangkan waktu-waktu jenuh setelah beraktivitas di tempat kerja maupun di lingkungan. Maka dari itu, mancing adalah salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan, dan refreshing untuk para penggemar mancing yang ada di sekitar kita. Seperti ini saudara-saudara, teman-teman, mancing ikan gabus di Desa Karanganyar, yang cukup panas situasi pada pagi hari ini, namun alhamdulillah ikannya mau gondol dan kita dapat ikan lumayan kali ini. Terima kasih. Seperti ini saudara-saudara, teman-teman.